Oke, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Masih barengan sama Bu Novianing Tiastuti, CEO dari Mbak Yuli. Tolong mikrofonnya ini dipinggirin, nanti wajahnya Bu Novi nggak kelihatan. Bisa dikomplain saya, seumur hidup komplainnya. Kita masih di Talkshow Solusi SDM. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Iya, Mas Aldi juga. Sehat, alhamdulillah sehat. Apapun yang terjadi, sehat, semangat ya. Oke. Dan melanjutkan minggu yang lalu, Bu Novi akan memperkenalkan, menyapa, membantu saya untuk menyapa narasumber tamu. Ada pekerjaan tambah. Ada pekerjaan tambah. Oke, latihan Betul. Skill baru. Nanti kalau sudah bisa, saya pensiun, Bu Novi yang di sini berdua sama narasumber gitu ya. Oke, sahabat Merkuri dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dan kita masih ngobrol tentang SDM dalam acara Solusi SDM, dan kita setiap kali acara mengundang narasumber tamu, mereka para pengelola HR, bisa pemerhati, kemudian juga mereka yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Dan kita akan mendengarkan sharing dari mereka, dari pengalaman yang diimplementasikan di perusahaan masing-masing. Seperti itu. Dan pagi ini kita kehormatan sekali karena bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol. Semoga ini namanya benar ya, dengan Mbak Mustika Indawardani, SPC. Beliau adalah Talent Acquisition dan People Development di campaign, dan juga pengurus Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau biasa disebut APIO Jawa Timur. Semoga namanya nggak salah ya. Enggak salah. Alhamdulillah. Panggilannya Mbak Tika. Tika, betul Pak. Mbak Tika. Sehat Mbak Tika? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Okay. Mana-mana berdua ya pasti sehat ya. Iya. Kan saya juga lihat ini doang kan, Bu Novi juga sehat. Jadi segar-segar semua, masa ya kita nggak sehat ya. Nah betul, ini junjungan kita semua. Luar biasa. Oke, dan topik kita hari ini itu tentang ini ya, ngantor tanpa kantor, memahami budaya dan tantangan remote working ya. WFA ya. WFA, bukan WFH ya. Bukan WFH tapi WFA, anywhere ya. Oke, Bu Novi, menarik ya ini ya, sebagai sebuah apa ya, boleh dibilang fenomena ya. Dan ini muncul ketika pandemi kemarin. Pandemi COVID. Setelah itu ya. Tapi so far kita akan banyak bicara menggali dari Mbak Tika yang kebetulan memang sekarang menjalani ini ya, pekerjaannya secara WFA itu. Iya, betul. Kita akan jadi ngobrol apa? Kalau mungkin mengawalinya adalah begini. Kalau kemarin kita nganggap bahwa ini adalah alternatif yang diambil ketika situasinya krisis gitu. Kalau sekarang setelah kemudian dengan berjalannya waktu, bukan hanya sebagai strategi untuk krisis seperti itu, tetapi benar-benar menjadi salah satu strategi yang bisa menjadi pilihan bagi perusahaan untuk kemudian menjalankannya. Nah, karena beliau ini sudah menjalaninya, kita akan banyak belajar tentang ya kayak tantangannya, terus apakah semua orang bisa kerja remote seperti ini, terus kemudian juga nanti mengatasi hambatan yang ada di organisasi maupun pribadi, dan bagaimana nanti perusahaan harus kalau mau melakukan ini atau mau menjalankan remote working bagi karyawannya, maka harus apa saja yang harus dipenuhi kayak gitu, Mas. Oke. Sekarang saya ke Mbak Tika. Mbak Tika, Mbak Tika itu masih kerja di sebuah perusahaan? Enggak? Iya. Jadi saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan sosial startup, namanya adalah Campaign. Jadi Campaign itu sebenarnya brandingnya. Jadi kalau nama PT-nya sih PT Uni Tokopo Teknologi. Tapi PT Uni Tokopo Teknologi. Uni Tokopo Teknologi. Tokopo Teknologi. Iya. UTT. Tapi kalau brandingnya sendiri adalah Campaign for a Better World. Jadi memang betul tadi yang dikatakan Bu Novi, sejak pandemi 2020 itu kan banyak perusahaan yang akhirnya dipaksa dalam tanda kutip untuk merubah sistem kerjanya. Gitu. Yang tadinya terbiasa kerja di kantor, kemudian karena ada pandemi, akhirnya mereka dipaksa untuk merubah sistemnya, bagaimana caranya ini karyawan bisa kerja dari rumah. Pada saat itu WFH ya. Nah, tapi kemudian termasuk perusahaan kami juga Campaign yang tadinya dipaksa ini, kemudian juga berpikir secara strategis gitu ya, bahwa ini tidak mungkin ya hanya sementara saja, pasti gitu ya, harus berpikir secara jangka panjang. Pertama dilihat apakah perusahaan ini siap gitu sebenarnya untuk meneruskan gitu ya sistem kerja ini menjadi full remote working.
yang pertama sekali dilakukan pasti membentuk ekosistemnya dulu ya. Karena perusahaan juga harus menyiapkan sebenarnya ekosistem yang memungkinkan karyawan ini atau mensupport karyawan ini untuk bisa bekerja secara remote. Itu yang pertama. Jadi pada saat itu akhirnya di pertengahan 2020 di bulan Juni akhirnya ditetapkan oleh CEO kami, campaign secara strategis jangka panjang merubah sistem kerjanya menjadi full remote working. Jadi sebelumnya itu juga kerja. Jadi sekarang sudah full ya? Sekarang full, sampai saat ini full. Dan kantor pusat perusahaannya? Nah ini bingung kalau jawab kantor pusat ya. Jadi sebenarnya lebih ke home office mungkin ya, bukan kan tetap kalau secara legalitas harus ada ya. Tapi sebenarnya kita sudah tidak ada kantor, makanya saya bilang kantor tanpa kantor. Sudah tidak ada. Secara operasionalnya memang kami sudah melaksanakan pekerjaan kami ya dari tempat masing-masing, dari rumah, dari kafe. Ada yang sambil liburan gitu. De facto sih memang nggak ada kantor, tapi de jure-nya kantornya di mana, Mbak? Ada di Jakarta. Oh di Jakarta pusatnya? Di Jakarta. Jadi home office-nya alamatnya di Jakarta. Di Jakarta, bukan di Surabaya ya? Bukan, di Jakarta. Oke. Kalau di Surabaya ada ini, nggak langsung. Jadi Mbak Tika afiliasinya langsung ke Jakarta? Iya. Jadi kalau dulunya sebelum full WFA, ngantor di Jakarta? Oh enggak, karena kan saya baru join di campaign itu tahun 2022 Pak, jadi baru 3 tahun berjalan. Jadi memang sudah full remote? Sudah full remote pada saat itu. Gitu. Kalau boleh tahu, campaign melayani apa saja, jasa apa saja? Atau perusahaan yang bergerak di bidang apa? Jadi sebenarnya campaign ini kan adalah social action platform ya. Jadi kan kalau secara sektornya itu kan sektornya di sosial. Tapi banyak orang salah kaprah mengira campaign ini adalah NGO, padahal bukan. Jadi kami itu bukan NGO, bukan LSM lah ya. Bukan LSM, betul. Jadi benar-benar pure company yang profitable. Tapi memang secara sektornya kami melayani, kita sebutnya itu adalah organizer sebenarnya. Jadi kami itu membantu para organizer, di mana organizer ini adalah NGO tadi, atau komunitas sosial tadi gitu ya, untuk bisa mengkampanyekan program-program sosialnya. Yang pertama itu melalui platform kami. Jadi sebenarnya kalau secara perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan teknologi ya saya bilang ya gitu kan. Kami punyanya adalah aplikasi produknya gitu. Tapi kami juga akhirnya gitu membantu para komunitas sosial ini atau NGO ini untuk bisa mengkampanyekan gitu ya program-program sosialnya. Kemudian kedua, kami juga bisa membantu mereka untuk mendapatkan grant atau pendanaan untuk aktivitas-aktivitas sosialnya. Oh gitu ya? Betul. Nah dari mana pendanaannya? Nah ini juga kami akan membantu mencari sponsornya, donornya gitu ya, grantnya. Untuk kemudian kami kerjasama, ini kolaboratif sifatnya ya gitu, jadi partisipatory. Baik dari pihak, misal perusahaan yang punya CSR ya, Bu Novi kan kalau perusahaan tuh ada yang punya CSR ya, biasanya kan CSR tuh sudah ada dananya, kemudian ada rencana programnya gitu ya. Nah kami campaign ini akan membantu untuk jadi implementatornya, bantu untuk kita akan jadi partner, kami akan bantu implementasi. Nah biasanya juga itu tadi kami kerjasamanya, kami akan kami akan melakukan vetting untuk organisasi sosial yang kira-kira sesuai nih dengan kebutuhannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Paham, ini bisnis unit baru maksudnya. Paham ya, unik ya. Coba diulangi Bu Novi. Unik ya. Inilah ini tadi jadi kayak semacam tadi namanya IO lah gitu ya yang menyebar. Jadi gini, kalau bahasa ngapunten ini Mbak Tika, kalau bahasa kita yang ada Surabaya, makelar tapi untuk kegiatan sosial gitu ya. Sosial, kan jadi mempertemukan itu kan brand dengan pihak. Betul. Bahasa sederhananya gitu ya. Bahasa sederhananya kayak begitu. Tapi keren ya, ada ya. Enggak kepikiran sama sekali. Kepikiran. Jadi ini kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang misalnya bingung nih, ini kita sudah punya program tapi mau memastikan bahwa ini tersalur dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Betul. Karena kan kami juga sudah punya koneksi dengan ratusan tadi ya organisasi sosial, NGO. Itu kan kami karena sudah cukup lama ya, jadi kami sudah punya poolnya tuh sudah punya. Jadi perusahaan tidak perlu bingung untuk cari saya harus kerjasama dengan siapa ya, atau ini saya punya dana, saya mau salurkan ke siapa ya yang sesuai gitu. Itu dari pihak perusahaan. Kalau dari pihak organisasi sosial atau lembaga sosial yang pingin join sama campaign, syaratnya apa Mbak? Bisa. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya campaign kalau sekarang tuh kan lebih banyaknya tuh project base ya.
Nanti kalau misalnya memang mau katakanlah gini nih, saya mau punya kampanye, saya mau mengkampanyekan campaign saya nih gitu ya, kegiatan sosial saya melalui campaign. Nanti bisa menghubungi tim kami. Kami punya satu tim namanya itu adalah outreach team. Jadi outreach team itu memang yang banyak berhubungan langsung nih dengan organisasi-organisasi ini gitu. Biasanya nanti prosesnya adalah harus mendaftar dulu, diseleksi dulu sebenarnya Pak. Jadi kami tidak serta-merta siapapun yang mau mengkampanyekan boleh gitu. Tapi kami ada proses seleksinya dulu. Ada verifikasi gitu ya. Ada verifikasinya dulu gitu ya. Kemudian nanti akan kita cek apakah benar nih organisasi ini, maksudnya secara organisasi sudah berapa lama berdiri, kemudian reputasinya seperti apa, kan kami juga harus berbadan hukum. Oh, tidak harus berbadan hukum. Enggak ya. Jadi pokoknya mungkin trusted gitu ya. Yang pasti adalah ini punya riwayat yang positif ya, artinya oh iya benar pernah ada kegiatan sosialnya, iya benar gitu ya, kemudian kegiatan sosialnya apa itu biasanya nanti akan diperiksa, diverifikasi tadi gitu. Berarti kampanyenya nggak cuma online ya Mbak ya, offline juga ya, atau khusus online? Kalau secara kampanyenya memang online, maksudnya karena melalui aplikasi kan. Jadi sebenarnya ini juga menarik, tagline kami itu adalah donasi tanpa uang. Oke. Jadi donasi tanpa uang. Gitu. Jadi pakai duit, podo aja lah. Jadi program, karena mungkin program ya. Karena gini, di aplikasi kami tuh sebenarnya caranya sederhana. Misal Bu Novi nanti ya download aplikasi campaign. Kemudian saya mau dukung nih, ada satu kampanye tentang pemberdayaan perempuan nih di Papua. Nah kemudian nanti di situ akan ada perintah untuk, kalau kita sebutnya adalah action ya, take action. Misalnya ada 3 aksi. Yang pertama adalah upload foto, yang kedua upload artikel, misalnya yang ketiga nanti menulis tulisan apa gitu ya, kemudian diupload. Kalau sudah selesai semua, itu nanti kita akan, bahasa kita adalah unlock donasi. Nah, dari satu challenge yang diselesaikan oleh Bu Novi misalnya, mereka akan dapat donasi 25.000. Nah, nanti akan terakumulasi. Makanya kenapa penting di sini ada peran yang kita sebut adalah supporter. Jadi supporter ini adalah pengguna aplikasinya. Saya pengguna aplikasi, Bu Novi misalnya pengguna aplikasi gitu ya. Kemudian kita menyelesaikan challenge di situ, kita tuh sudah membantu mereka untuk mendapatkan grant-nya. Grant-nya dari mana? Balik lagi tadi kan kami perusahaan CSR tadi, perusahaan CSR, dari foundation gitu ya. Kemudian dari sumber-sumber yayasan yang bisa memberikan grant ini tadi gitu. Ya. Sekarang udah ada berapa Mbak? Ini karyawan? Karyawannya? Karyawannya kami itu sekarang udah sekitar hampir 50 ya. Jadi ada sekitar 40-an. Itu termasuk dengan, kan kami juga punya ada intern ya. Gitu. Jadi sekitar 50. 50 itu tersebar? Tersebar. Sudah seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, bahkan CEO kami sendiri sebenarnya sekarang base-nya di Singapura. Terus kami juga. Tapi orang Indonesia atau keluarga negara? Keluarga negaraannya Indonesia. Cuma memang secara keluarga menetap di sana. Singapura. Karena sudah menetapkan remote working ini sih Pak. Kalau dulu di kantor di Jakarta. Tapi karena menerapkan remote working ini, dia makanya beliau sekarang lebih banyak dari home base-nya di Singapura. Bu Novi nggak pingin stay di Amerika tapi MSc di sini gitu. Kan udah pernah ke Amerika, baru di Amerika. Mungkin dalam rangka itu ya. Terinspirasi ya Bu. Lagi survei ya. Wih keren ya Bu Novi ya. Iya. Oke. Baik. Dan apa pertanyaannya, saya jadi ternyata jadi ini tadi nggak kepikiran, nggak kepikiran. Jadi maksudnya gini, sekarang ini kan banyak sekali ternyata model-model bisnis baru yang nggak kepikir gitu kan. Kayak seperti ini tadi kan banyak mungkin juga sahabat Merkuri yang tidak tahu. Nah ketika sudah tahu ini kan jadi paham gitu toh. Terus kemudian ya ini hal yang mungkin kaitannya dengan topik kita adalah bagaimana kita ini kenapa kok sekarang ini menjadi tren banget kayak gitu. Iya. Oke, tadi sudah di-spill tapi mungkin sebelum ke iklan spill untuk mempertegas saja. Jadi prosesnya gimana Mbak sebelum remote working dari itu full remote, kemudian apa saja yang disiapkan dan itu gimana? Kalau Mbak Tifa bisa jelasin. Iya, jadi memang kalau kita berbicara tentang remote working, itu kan tadi saya kembali katakan ya, perusahaan ini harus membangun dulu ekosistem kerjanya. Ekosistem kerja. Artinya di mana ekosistemnya apa saja? Kalau remote working itu pasti satu yang utama adalah tools kerjanya, ya kan? Kalau misalnya kita kerja di kantor, ya kita bisa langsung ketemu gini ngobrol Bu Novi gitu, gimana nih gitu. Tapi kalau misalnya kita remote working, otomatis pasti kita harus ada alat-alat kerja yang kita utilize atau kita gunakan. Ya, termasuk satu. Ya media komunikasinya harus pasti nih di mana. Ibaratnya virtual office kita apa nih gitu. Kalau kami di campaign itu dan memang banyak digunakan oleh perusahaan yang menggunakan remote working itu adalah Slack aplikasi utamanya.
Jadi tertulis diskusinya di situ, ya kita ngobrol di situ, kita ideasi di situ, brainstorming di situ, semua di situ gitu ya, terdokumentasi. Jadi pekerjaan kita harus terdokumentasi dengan jelas. Jadi itu. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang memang mendukung gitu ya untuk karyawan ini tetap produktif meskipun mereka bekerja dari mana saja. Misalnya ada project management tools-nya atau task management tools-nya itu juga harus gitu. Jadi pertama itu dulu Pak yang pasti. Kalau rekrutmennya kayak gimana? Nah, Kan ini rekrutmennya tentunya dilakukan secara online juga ya Pak. Online. Gitu. Jadi memang prosesnya kami menerima lamaran, interviewnya dilakukan secara online juga gitu ya. Kemudian kami ada satu stage juga itu adalah untuk mengerjakan assignment karena kami juga perlu tahu ya ini kemampuan skillsnya ini secara mendalami sampai sejauh mana sih gitu ya, bukan hanya secara experience-nya aja sebenarnya. Nah kemudian nanti juga akan ada interview dengan user sama sebenarnya, cuman online, based on online gitu ya, semua. full online. Betul. Oke, menarik ya Bu Novi. Nanti kita lanjutkan. Apakah semudah seperti yang Mbak Tika bilang dalam pelaksanaannya? Nanti kita belajar banyak dari campaigns ya. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Oke, kalau Anda tertarik untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tika, ada Bu Novi juga, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096 ya. Menarik karena diskusi kita hari ini dan kita langsung saja ke ini kalau di campaign sudah diterapkan sejak Mbak Tika masuk ya, 2022 ya. Sudah. Jadi memang sudah diterapkan. Saya masuk tuh sudah remote working sistemnya. Ya, oke. Yang ujung nggak usah, nah itu nggak usah. Ya, oke. Jadi sudah diterapkan ya. Dan apa namanya? Apa Mbak kendala-kendala yang dirasa atau so far so good? Oke, pasti ada sih Pak. Pasti Semua ada kendala ya. pekerjaan itu sistem apapun pasti ada ya. Iya. Kita kerja di kantor. Apalagi sesuatu yang baru seperti ini ya. Betul, karena dulu memang saya basicnya kan dulu kerja di kantor. Saya kerja di kantor, perusahaannya perusahaan korporasi, manufaktur, pabrik. Jadi saya terbiasa dengan sistem kerja yang rigid, ada jam kerjanya, ya kan. Kemudian saya harus berpindah ke sebuah perusahaan yang cukup dinamis, terus jam kerjanya fleksibel. Iya. Terus saya biasa ketemu orang, ternyata harus kerja sendiri nih gitu di rumah. Ya baru ketemu laptop gitu. Lihatnya anak-anak. Ngobrolnya curhatnya sama anak-anak gitu kan. Pasti ada tantangannya. Kalau dari sisi karyawan sendiri ya, dari sisi pekerja sendiri tentunya potensi utamanya itu adalah mengalami stres atau burnout itu pasti. Bukan hanya di kantor saja, pasti di rumah juga bisa mengalami itu. Gitu ya? Iya, karena apa? Kalau misalnya kerja remote Pak, sebenarnya kalau kita secara pribadi ya tidak memberikan batasan yang jelas terhadap jam kerja kita gitu ya, itu kan pasti bagi kita sendiri juga akan merasa overwork gitu. Terus termasuk juga kembali lagi di sistem kerja juga, perusahaan juga harus membuat sistem yang memastikan karyawan ini dapat work life balance-nya nih. Karena kan sebenarnya pekerja remote yang dicari adalah keseimbangan kehidupannya ya, work life balance-nya kan. Tapi kalau misalnya perusahaan tidak memberikan batasan juga pasti di kita juga mengalami overload juga gitu. Nah ini yang bisa salah satunya ya gitu. Kemudian bisa juga mengalami, ada beberapa juga bisa mengalami perasaan terisolasi, ya kan? Karena kerja di ruangan di rumah gitu kan sendiri. Kalau ada apa-apa mungkin tidak bisa langsung diskusi gitu kan, harus menunggu waktu mungkin kalau untuk diskusi gitu. Jadi mungkin ada beberapa juga mengalami keterisolasian. Tapi sebenarnya hal seperti ini kembali ke individu masing-masing sih sebenarnya ya gitu. Jadi beberapa juga rekan-rekan kami juga yang di remote working itu juga mencurhatkan gitu ya bahwa ada beberapa kendala juga di time management gitu. Karena merasa kalau misalnya di kantor tuh jelas jam kerjanya gitu ya. Sedangkan kalau remote working saking fleksibelnya kadang ada yang malam ternyata harus kerja. Pagi-pagi banget harus kerja, misalnya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih merasakan ya selama 3 tahun ini nggak ada masalah tuh, saya sangat enjoy. Maksudnya gini, mau either kita itu kerjanya malam hari pun, kita mau kerja pagi-pagi pun, itu sebenarnya kan kembali kita di prioritas ya. Mengatur prioritas. Misalnya nih, saya tuh kan ya ibu ya Pak. Kenapa saya milih remote working tuh karena supaya saya punya banyak waktu sebenarnya untuk anak-anak. Bisa jemput anak-anak gitu ya, nganter les gitu. Nah itu kan harus ngatur waktunya. Misalnya saya tahu hari ini saya akan setengah hari ada di luar nih
ada kegiatan arisan nih misalnya, ya saya jujur saya arisan nih gitu, berarti pekerjaan saya yang harus saya kerjakan ini saya kerjakan dulu deh sebelum pergi, sehingga nanti itu saya nggak terlalu susah, nggak harus repot-repot buka laptop misalnya harus buka laptop pun ya saya siap, tapi maksudnya pekerjaan utama yang penting itu sudah dikerjakan dulu. Kalau misalnya saya tahu mau di perjalanan ini, kemarin saya tuh baru datang dari luar kota sebenarnya Bu Novi, kan bawa antar anak-anak kan gitu. Kemudian saya perjalanan kereta dari jam 2 sampai jam 5 tuh saya di jalan lah di kereta. Saya bilang komunikasiin sama tim, nanti saya akan ada di jalan jam sekian sampai jam sekian, jadi akan slow respon. Jadi pekerjaan yang memang hari itu harus saya selesaikan ya saya selesaikan sebelum saya perjalanan. Ya. Gitu. Saya coba untuk menjadi orang yang membayangkan saja gitu ya. Supaya jadi pertanyaan gitu ya. Misalnya gini, nah ini kan kalau di kantor kan kita tahu Bu Novi misalnya butuh saya suatu saat dia lihat, oh Mas Aldi ono iki, tak takoi bisa gitu. Nah Mbak Tika kan nggak tahu stafnya ada di mana gitu. Ya, lagi ngoncek berambang apa lagi memang di depan laptop kerja gitu kan. Nah sering nggak misalnya pas lagi butuh-butuhnya ditinggal arisan gitu, misalnya itu contohnya arisan kan, atau ditinggal nge-gym atau apa gitu. Sering nggak Mbak? Kenang dia gitu. Itu jadi masalah nggak? Ada juga pasti seperti itu. Tapi kembali lagi sebenarnya kan kalau remote working itu komunikasi itu harus lebih daripada ketika kita kerja di kantor ya Pak. Artinya gini, kita kerja di kantor, saya lihat nih gitu, oh Bu Novi ada di ruangan, ya udahlah. Nanti kalau saya ada butuh sesuatu bisa ke Bu Novi. Tinggal, Tapi kalau misalnya kita remote working, itu kan kita harus saling komunikasi sangat lebih intens ya dibandingkan dengan ketika kita bertemu. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya saya mau perjalanan, ya saya harus bilang dulu sama tim, hari ini agenda saya akan ada di luar nih. Dari siang sampai sore, jadi akan slow respon. Jadi kalau ada perlu, misalnya saya tidak merespon di Slack, boleh WhatsApp aja ya. Gitu. Atau stafnya Mbak Tika juga berlakukan seperti itu ya? Sama. Jadi kan kita harus punya satu ada satu ketentuan yang kolektif ya. Kita sepakatan nih bahwa kalau misalnya memang ada kendala, tidak bisa online misalnya, atau mungkin akan susah untuk online karena jaringan, disampaikan ke kami. Jadi kami tahu bahwa jam sekian sampai jam sekian ini memang tidak available. Kedua sebenarnya, karena kita pakai Slack ya Pak, tadi kan Slack itu kayak WhatsApp sebenarnya, sederhananya lah gitu. Kita bisa pasang status. Mungkin agak turun sedikit Yul, karena nanti, kita bisa pasang status di situ. Jadi misalnya, saya kemarin naik kereta nih, saya pasang status gambar kereta gitu ya, OTW naik kereta api gitu. Jadi tahu, oh ini nggak ada nih, oh ternyata lagi di kereta. Iya. Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya, silakan Mas Dewa. Ya, ini tentang apa? Kerja remote ya? Ya, betul. Ya. Kalau remote TV sama AC itu bedanya apa ya? Sama Mas. Gak ada hubungannya. Iya, gak ada. Iya, sebenarnya kan adalah ini kekurangan dari kerja remote, bagaimana untuk mengatasi untuk interaksi langsung antar rekan kerja dan atasan. Itu kan biasanya kan jadi kendala. Memang sih tadi ada juga disebutkan ada kesulitan memisahkan pekerjaan pribadi dan kehidupan pribadi. Pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terus yang pertama bagaimana membangun interaksi itu. Yang kedua adalah keterbatasan akses sumber daya kantor. Itu kan sudah jadi kendala juga. Memang kerja remote banyak kelebihan-kelebihan, tapi kita harus melihat efek samping ya. Soalnya obat itu walaupun ngomong bisa menyembuhkan pasti ada efek samping. Betul. Lalu yang ketiga adalah potensi gangguan di rumah atau di tempat kerja. Potensinya apa aja sih? Itu berarti juga dijelaskan juga, karena kalau kita ngomong semua bagus-bagus pasti dilakukan. Ngomong saya menjelekkan dan tidak boleh mendukung, tapi kan ini kan ada kendala-kendala seperti itu ya. Dari poin yang saya sebutin, kesulitan untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan intim. Karena kalau kerja konvensional aja, yang contoh masalah di punya marketing, punya sales, bukan Mercury ya, maksudnya bidang perusahaan lain, contoh bank, asuransi. Satu perusahaan aja sama-sama jual asuransi atau sahamnya, kadang sikut-sikutan. Sama satu tim. Beda tim juga, siapa supervisornya itu juga sikut-sikutan itu. Kadang, data aku dicupuk padahal tuh. Gila, foto bangun golek iklan ke radio misalnya. Tapi kan itu membangun keintiman itu loh. Yang sering ketemu aja bisa sikut-sikutan, kadang gibah. Mbak, jangan sama itu, sama anak baru ini, gini-gini. Ya. Oke. Bangun software yang baru aku, waduh gibah, paling
minggu tuyul paling. Wah, ono omongan ngono ya. Ya. Pertanyaannya apa, Mas? Kenapa? Pertanyaannya apa? Tadi itu sudah jadi ada poin-poinnya itu. kalau poin-poinnya. Ada lagi kekurangan untuk Gen Z. Kekurangannya. Oke, Mas Dewa. Gen Z ini ada lagi bagaimana isolasi sosial dan perasaan kesepian. Remote itu akhirnya membangun seperti kepribadian seperti itu. Lalu kesulitan dalam memprioritaskan tugas dan mengatur waktu. Oke. Saya ngomongin kekurangan aja ya. Siap. Lalu keterbatasan dukungan teknis dan sumber daya. Potensi gangguan komunikasi ya tadi itu hubungan intim dan ini hubungan keintiman. Lalu bila di dalam Gen Z terus diterapkan dalam teknologi untuk remote-nya itu kadang kesulitan memisahkan pekerjaan itu sudah terus ketergantungan pada teknologi dan gangguan media sosial. Nah, ini juga menjadi ini bukan suatu kelebihan ya ini. Beberapa yang dihadapi di Gen Z melalui teknologi. Kesulitan untuk potensi perasaan isolasi dan kesepian itu ya mohon bisa dijelaskan dari poin-poin itu. Saya bukan ngomong tidak mendukung dengan remote, tapi banyak kendala yang saya jelaskan itu poin-poinnya yang banyak terjadi gitu loh. Semoga nggak bingung menjelaskan. Iya betul. Panggi, ini kalau makin panjang makin bingung Mas. Mengingatnya yang bingung. Kasihan Mbak Tika sama Bu Novi. Mbak Tika sudah manggut-manggut tadi. Beberapa pasti sudah. Manggut, tapi terus hilang lagi. Hilang lagi karena ininya kepanjangan. Ada tambahan lagi. Ada tambahannya. Tapi intinya itu komunikasi, ketergantungan terhadap gadget gitu ya. Gimana membangun keintimannya ya. Engagement betul. Gangguan-gangguan di rumah tangga, di keluarga. Monggo silakan. Intinya itu aja deh. Iya, saya coba jawab sesuai ingatan saya tadi pertanyaannya karena bertumpuk-tumpuk. Mengatasi lah intinya mengatasi. Pertama saya mau katakan bahwa iya betul bahwa kerja remote itu juga tidak lepas dari kekurangan pasti. Ya kembali tadi saya awal katakan ya bahwa setiap tipe pekerjaan tuh pasti ada kelebihan kekurangan. Tadi saya juga sudah sempat mention sebenarnya kan remote working itu tantangannya apa aja. Nah sebenarnya kalau misalnya saya jawab dulu tentang keintiman kali ya, engagement karena ini berkaitan dengan SDM HR. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang gimana sih caranya kita tuh membangun bonding antar karyawan gitu mungkin ya untuk lingkungan kerja yang remote working. Kalau saya katakan tuh sebenarnya sederhananya itu dibagi ada 2 peran penting di perusahaan. Yang pertama adalah peran HR-nya itu sendiri tentunya. Ya, kalau di campaign kami memang punya satu bagian di HR tuh yang namanya adalah HR engagement atau kita sebutnya people engagement. Kalau kami sebutnya people team ya HR itu. People engagement. Di mana people engagement di sini tuh mereka tuh bertanggung jawab untuk membentuk atau menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan atau meningkatkan bonding antar karyawan. Dan ini targetnya adalah semua ya. Jadi kalau HR itu kan memang semua, tidak hanya untuk tim-tim tertentu saja gitu. Jadi kalau HR engagement di kami itu berperan sebenarnya kayak menjaga bahwa budaya organisasi kami itu tetap berjalan gitu. Nah, dibangunnya melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan memang secara konsisten kami lakukan. Contoh yang saya katakan aplikasi aja yang dilakukan oleh campaign. Jadi campaign itu secara rutin setiap hari Senin kami lakukan yang namanya weekly stand up meeting. Atau dulu tuh kita sebutnya town hall gitu ya. Jadi kami mengumpulkan semua karyawan setiap Senin pagi. Ibarat itu kalau kayak di kantor dulu kayak coffee break gitu ya gitu. Jadi kami melakukan saling memberikan update yang dikerjakan oleh tim. Ada kegiatan game kecil-kecilan juga maksudnya supaya tidak terlalu serius gitu. Hanya setengah jam gitu. Kemudian di HR juga kami punya satu kegiatan tuh yang namanya adalah maber bahasanya makan bersama. Di mana kami di situ adalah momen melakukan selebrasi kalau ada karyawan baru, welcoming, kita berkenalan dengan karyawan barunya. Kemudian kalau misalnya ada yang anniversary, kami rayakan bersama-sama. Kalau maber ini offline ya? Online Pak, semua online. Oh kan jadi makannya sendiri-sendiri gitu? Iya. Ayo 1, 2, 3. Jadi kapan-kapan kita gitu ya? Menyiapkan makan sendiri-sendiri. Kan makanya makan bersama. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang katakanlah resign atau habis kontrak gitu ya, kami juga di situ akan melepas bersama-sama ya di kegiatan itu. Terus kayak training juga kami lakukan secara quarterly gitu ya, ada gitu. Topiknya bermacam-macam tergantung kebutuhan seperti apa. Nah itu dari peran HR-nya sendiri. Nah terus juga Pak Bu, jadi kalau misalnya kita mau Agustusan nih, nah nanti kami dari people team ini juga sedang mulai nih gitu ya, kami akan mulai mendiskusikan kegiatan apa nih untuk selebrasi HUT RI. Biasanya ada game-game. Game-gamenya
Online Pak, tetap online gitu. ya. Tetap semua Jadi online. sama sekali nggak ada tambang, Mas. nggak ada offline. Iya, tarik tambang online gimana ya? Ditarik gitu. Makan kerupuk online. Nah, berarti kan jadi nggak ada kegiatan yang offline sama Gini, sekali. Kalau kegiatan offline yang diadakan oleh kantor, ya tetap ada. Biasanya kalau di anniversary ya, kadang kami lakukan, tapi hybrid tetap karena kan tidak bisa mengakomodir semua karyawan. Oke. Tapi biasanya memang, nah ini menariknya sih kalau sistem remote working ya. Kan kami tuh sebenarnya di daerah-daerah ada karyawan ya. Kayak saya di Surabaya. Kemudian ada yang di Jakarta pasti banyak ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Makassar bahkan. Jadi biasanya kami tuh melakukan ini, WFC bareng. Kita kerja bareng. Yuk kita kerja bareng yuk hari ini di cafe ini gitu ya gitu. Untuk ya segede ini untuk dapat ketemu secara fisiknya. Tapi itu sifatnya sebenarnya bukan yang diakomodir oleh kantor ya, bahwa kalian harus ya nanti ya ini akan kerja Jadi bareng nih, inisiatif gitu. Inisiatif Inisiatif sendiri, aja gitu. supaya Yuk kita kerja bareng yuk gitu, bareng WFC. Nah kemudian tadi peran HR ya, menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan bonding antar karyawan. Ya pastinya berpikirnya harus ekstra, Bu Novi. Karena kalau misalnya kita di kantor, saya bahkan dulu di kantor manufaktur nggak ada bagian-bagian engagement. Karena udah ketemu secara fisik ngapain gitu kan. Tapi kalau di remote working justru peran HR engagement ini sangat penting. Menurut saya posisi ini penting ada gitu. Karena itu tadi mereka harus berpikir kreatif untuk bikin kegiatan apa nih supaya antar karyawan ini bisa ada waktu untuk saling ketemu gitu ya secara reguler. Kedua, peran yang juga tidak kalah penting menurut saya yang saya lihat adalah peran dari tim leader, manajer gitu ya. Kalau di tempat kami itu manajer. Jadi tim leader ini kan sebenarnya adalah satu role model ya. Gitu. Jadi bagaimana tim leader ini nanti akan membentuk lingkungan atau atmosfer kerja di timnya, ini kan juga penting. Nah, saya lihat ini menarik juga di campaign. Tim leader itu yang ada di campaign itu juga punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Misalnya kami di people team gitu ya. People team itu ada manajer juga yang sangat-sangat saya bisa bilang tuh sangat-sangat empatik sekali gitu ya. Kemudian maksudnya untuk membangun budaya yang positif karena kembali lagi karena campaign adalah social company ya Pak. Jadi memang kita berusaha untuk ya membawa hal-hal positif juga nih gitu, meningkatkan budaya kerja yang positif juga di lingkungan kami sehingga karyawan akan merasa aman dan nyaman ya. Kemudian ada juga yang tim leader ini sangat aktif sekali untuk mengkampanyekan hidup sehat, setiap pagi nge-gym. Nah ini ternyata berdampak gitu. Jadi berdampak ke timnya gitu. Oh iya ya ternyata kalau remote working ini kita tetap harus jaga kesehatan ya karena kan duduk terus gitu kan, malah kadang-kadang sambil rebahan gitu kan. Kita kadang-kadang kan juga seperti itu. Jadi itu kalau kita ngomong tentang engagement tuh ada dua peran penting. Nah tentang kendala-kendala tadi gitu ya selama remote working, ya pastinya semua pasti ada kendalanya. Misalnya perasaan terisolasi. Saya juga pernah merasakan seperti itu karena saya terbiasa kerja ketemu banyak orang. Tapi kemudian saya lakukan apa? Saya yang kemudian merubah lingkungan saya bekerja. Misal saya tadinya di rumah nih, oke kayaknya kok bosan banget ya di rumah. Ya saya cari tempat kerja di luar yang memungkinkan saya ketemu banyak orang, misal ke kafe. Pada saat saya arisan, saya kerja pun itu termasuk salah satu cara saya untuk mengurangi perasaan terisolasi. Maksudnya saya tetap punya kehidupan sosial saya gitu ya. Saya tidak kehilangan kehidupan sosial saya yang mungkin saya tidak dapatkan di pekerjaan, tapi saya tetap dapatkan di kehidupan personal saya. Gitu, salah satunya. Menarik ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya juga minta komentarnya Bu Novi, Gen X. Atau milenial ya. Kok milenial? X ya. X. Ya. Bagaimana kemudian komentar? Nanti saya juga ngobrol sama Bu Novi sharing-sharing soal itu. Tapi kita ke iklan dulu ya. Kita break dulu ke iklan. Oke. Sebenarnya masih banyak yang mau tak tanyain, tapi karena kita juga ada beberapa sahabat Mercury yang sudah join begitu ya. Kita menghormati pertanyaan-pertanyaan beliau-beliau ini. Ada Bu Nini. Selamat pagi Bu. Apa tantangan terbesar HR mengelola karyawan secara remote dan gimana cara mengatasinya? Saya gabung saja dengan baru dua ini. Ada Pak Haris kemudian. Gimana caranya HR memastikan kalau perusahaan tetap hidup dalam artian eksis gitu ya kali ya. Dan terasa meski semua karyawan kerjanya remote. Oh jadi kayak budayanya lah kayak gitu. Iya, gitu lebih. Iya gitu. Monggo silakan dikomentari. Iya. Oke, betul sekali ya tadi. Saya Bu siapa ya tadi yang tanya? Bu Nini. Bu Nini, ya. Bu Nini terima kasih pertanyaannya. Karena memang betul HR di lingkungan kerja remote itu memang tantangannya jauh lebih besar ketika kerja di kantor ya. Karena misal ada masalah dengan karyawan nih, kalau di kantor kita tinggal panggil aja, datang ke ruang HR gitu kan.
Nah, tapi sebenarnya gini, kembali lagi sistem sebenarnya Pak, kuncinya di sistem. Ya. Jadi kami pun di HR juga akhirnya membuat sistem, misalnya ketika ada karyawan yang mangkir, tetap kami juga memberlakukan sistem juga, gitu. Ada SP juga tetap sama sebenarnya gitu ya. Hanya saja memang tantangan terbesarnya karena kita tidak bertemu secara fisik gitu ya. Memang kita tidak punya kontrol yang begitu besar sebenarnya untuk karyawan gitu ya. Sehari-hari memang kita tidak bisa melihat seperti apa. Cuma kembali lagi bahwa kunci di kerja remote itu adalah trust, kepercayaan, gitu. Jadi ya kita harus berangkat dari situ dulu. Kami HR juga seperti itu. Kami percaya bahwa karyawan kami juga ya melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana cara kami menjaga agar karyawan tuh pasti tetap produktif? Tentunya dengan membuat OKRs atau KPI. Tetap ada targetnya, ada deliverablesnya. Jadi masing-masing itu tahu kejelasan perannya, kejelasan targetnya juga. Kalau misalnya gini, yang membuat karyawan tuh mungkin dalam kebingungan gitu ya, aku harus kerjain apa, itu kan kalau misalnya mereka tidak tahu targetnya apa, mereka tidak tahu deliverablesnya apa. Tapi once karyawan ini tahu bahwa tugas aku adalah A, dengan A ini aku harus mencapai B gitu ya cara deliverablesnya, maka mereka sudah punya koridor yang jelas sebenarnya. Nah itu salah satu kami juga untuk menjaga bahwa karyawan tetap akan produktif, tapi kami tidak ibaratnya kami tidak mengatur bagaimana caranya. Kan sebenarnya remote working gitu ya. Terserah kalian tuh mau seperti apa. Kalian mau ke Jakarta naik bis, mau naik pesawat, mau naik mobil gitu ya. Terserah, yang penting nyampe ke Jakarta. Yang penting nyampe. Nah sederhananya gitu. Jadi itu kalau di HR pengelolaannya seperti itu. Jadi cara kami utama untuk menjaga tadi sebenarnya kuncinya adalah di sistem. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, gimana caranya dari Pak Haris? Gimana caranya kantor tetap HR hidup, memastikan kalau perusahaan tetap hidup dan terasa meski semua karyawan kerja remote gitu. Oh iya benar. Nah, ini juga menarik. Nari-nari di kantor ya. Setel musik biar kerasa hidup. Iya betul. Kalau misalnya di kantor kita ngelihat ada orang jelas nih. Tapi kalau kita kerja remote, mana orang-orangnya nih gitu ya. Nah, jadi gini, tadi kan saya bilang ya, salah satu tools yang utama kita pakai gitu ya untuk komunikasi sehari-hari itu adalah Slack. Nah, traffic di Slack itu mempengaruhi Pak. Jadi misal nih gitu ya, wah kita sebenarnya Pak kalau kita kerja remote pun ya dengan Slack, kita juga ngerasa aduh kok nggak habis-habis ya diskusinya ya. Baru nulis buat ngebales di sini ternyata tiba-tiba ada notif lagi nih gitu, di-mention lagi gitu ya. Jadi kita harus lompat dari satu diskusi ke diskusi lain. Jadi makanya kami juga tetap ngerasa sehari-hari itu wah rame juga nih. Ramenya tapi gini, rame banget nih di Slack nih, banyak banget yang mention gitu ya, banyak banget yang ajak diskusi gitu ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya gimana kita tetap ngerasa bahwa kita benar-benar kerja gitu ya. Kita secara media komunikasinya tadi kita melalui Slack, virtual office lah dalam tanda kutip ya saya bilang. Kemudian kan kami juga tetap ada meeting-meeting juga secara reguler. Ada weekly meeting tim, ada bi-weekly juga. Kalau kami itu sebutnya check-in sebenarnya Pak. Jadi misalnya dengan tim leader nanti akan ada check-in secara rutin dengan tim membernya. Tapi check-innya tuh tidak membahas pekerjaan. Sekali lagi tidak membahas pekerjaan ya gitu. Jadi bahasnya apa? Hal-hal yang sifatnya lebih personal. Misal gimana nih perasaan kamu seminggu ini gitu. Kok itu lagi banyak banget ya ininya. Kamu aktivitas biasanya apa? Olahraga nggak? Olahragamu apa? Jadi untuk memastikan bahwa karyawan ini tetap di respect ya, dihargai, di value gitu. Itu kan yang penting. Jadi ternyata tim leader aku meskipun nggak ketemu aku dia care ya dengan aku. Nah itu yang penting di remote working. Jadi kita merasa kita tidak ditinggalkan, ya kan? Kita merasa bahwa kita tetap dihargai, gitu kan? Ya, ada keinginan MSI menerapkan remote working? Itu tadi harus noto kesiapannya dulu. Ya, tapi Bu Novi, saya mau nanya ke Mbak Tika juga boleh komen kalau mau. Apakah ini bisa diterapkan di semua perusahaan dengan kalau manufacturing pasti enggak, gitu kan ya? Kalau manufacturing yang memang atau mungkin kalau semuanya dilakukan oleh mesin bisa juga ya? Gimana komentarnya? Apakah kalau mungkin? Kalau menurut saya tidak semua industri bisa sesuai kayak gitu misalnya rumah sakit gitu kan nggak bisa juga Mas gitu kan. Jasa, terus jasa yang kayak gitu kan. Terus ya tadi manufaktur seperti itu dan ya kayak konsultan ini belum sepenuhnya bisa seperti itu Mas karena ada klien-klien yang mereka itu lebih suka kalau meetingnya itu offline, ketemunya one on one, wawancara dengan direksinya. Ya ini manusiawi ya karena kan memang pada dasarnya manusia itu kan makhluk hidup ya, makhluk sosial ya, sosial, yang betul, harus Mas. berinteraksi
secara langsung begini. Gitu. Jadi dan juga tadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi, sebenarnya kuncinya ini adalah bukan di metode yang baru yang kemudian kita mau karena hype terus kita mau pakai kita mau coba-coba, juga bukan karena aplikasinya, bukan seperti itu. Jadi tadi trennya bukan karena aplikasinya, tapi lebih karena mindset, Mas. Sama kebutuhan organisasi gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya kayak saya ini yang generasinya generasi X, terus saya masih mindset saya kalau kerja seperti ini nih, apalagi sudah katakan puluhan tahun sebelumnya saya bekerja dengan cara yang seperti itu. Nah, kebiasaan itu yang harus mulai saya batasi untuk kemudian nggak bisa loh, ini sudah berubah kayak gitu. Jadi beberapa jabatan mungkin kalau tadi mau menerapkan, tidak semua jabatan bisa kita pakai remote gitu. Mungkin ada yang tadi 50-50 atau hybrid yang kayak gitu, atau mungkin beberapa jabatan tertentu yang misalnya kayak digital marketing kayak gitu, itu mestinya bisa kayak gitu kan, Mas. Jadi nggak semuanya. Kadang saya mikir apakah ini hanya faktor waktu ya, Mbak Tika ya. Artinya menunggu saya, Bu Novi ini punah. Kayaknya ya punah ya. Iya punah. Sehingga nggak ada penghambatnya lagi ya. Artinya sudah pakai ini baru semua, darah baru semua. Masa depan itu ketika orang-orang yang sekarang masuk X atau bahkan milenial awal-awal itu mulai nanti hilang digantikan oleh Z dan seterusnya ke ini. Boleh jadi ini menjadi sebuah culture baru ya. Bisa nggak kayak begitu, Mbak Tika? Bisa jadi, sangat bisa jadi sekali. Jadi sebenarnya kan sekarang juga sudah terjadi pergeseran kan, Pak? Iya. Ya kan? Betul. Saya dulu awal lulus kuliah juga saya pikir saya mau kerja nih gitu, kerja di kantor, cari kantor yang bergengsi. Tapi ternyata anak-anak talent-talent kita yang Gen Z sekarang ini ternyata mereka punya value yang berbeda ya gitu dengan bahkan saya yang milenial ya gitu. Bagi mereka yang penting adalah mereka dapat fleksibilitas, mereka dapat keseimbangannya ya, work life balance-nya gitu. Ya sudah, bagi mereka dapatkan itu, nggak peduli misal tidak harus perusahaan yang memang ternama bergengsi. Bagi mereka bukan gengsi nomor satu sepertinya. Bukan seragam juga gitu ya. Kalau bukan kelihatan pakai seragam mana, betul, di building yang mereka mana. bisa tetap eksis menyalurkan skillnya gitu, kompetensinya dengan baik. Dan ini Pak, tadi kalau berbicara tadi ya soal apakah ini bisa untuk semua. Jadi saya bisa bilang bahwa remote working itu memang bukan untuk semua orang. Saya yakin masih banyak sekali orang-orang yang tetap prefer kerja harus di kantor. Karena kalau kerja remote itu apa? Nggak kerja. Mungkin orang tidak merasa kerja gitu. Mungkin ada beberapa gengsi juga masih berpikir seperti itu, saya yakin ada. Meskipun sebagian besarnya mungkin lebih mencari yang hybrid atau remote gitu ya. Tapi saya yakin bahwa remote working ini bisa menjadi pilihan bagi semua orang. Jadi memang tidak untuk semua orang, tapi ini bisa jadi pilihan gitu ya. Artinya bagi yang mencari seperti saya memang utamanya pada saat itu memang mencari fleksibilitas. Yang saya dapatkan di sini. Gitu. Mungkin kalau tidak bisa pure remote working, bisa cari perusahaan yang hybrid. Oh banyak sekali sekarang perusahaan juga yang menerapkan hybrid working. Jadi tetap ada waktu di kantor, ketemu secara fisik, tapi ada waktunya juga di rumah, punya me time-nya sendiri gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Sayang sih kita dibatasi oleh waktu ya. Tapi menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Mbak Tika itu, tadi kan seperti disampaikan bahwa ternyata remote working itu nggak menghindarkan kita dari burnout ya. Bahkan justru mungkin malah lebih mudah munculnya karena overload gitu ya. Workload-nya itu kayaknya nggak kenal waktu gitu loh. Iya, nggak kentara Mas. Nggak kentara gitu. Tapi kan terus kalau kemudian kita tadi dijelaskan oleh Mbak Tika, loh ini ada notif lagi, kok nggak selesai ya. Itu gimana Mbak? Cara untuk bisa menseimbangkan itu kan anak-anak sekarang kan work life balance kayak gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya gini, pertama dari perusahaan dulu ya, itu harus menerapkan batasan yang jelas tentang arti fleksibel. Ya kan, kalau remote working itu fleksibel, kalau kerja fleksibel gitu. Jadi instead of kita itu menentukan, kalau kantor kan kita jam kerja jam 8, jam 5 pulang gitu ya. Sebenarnya di remote working sendiri kita juga punya namanya core hour sebenarnya, jam inti. Jadi kita sepakati bersama dan ini kita sampaikan ke semua karyawan bahwa jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 6 misal. Gitu ya, karena kan tetap 8 jam per hari ya, Mbak Novi. Nah, kemudian di jam ini adalah jam-jamnya teman-teman untuk melakukan aktivitas cross collaboration, diskusi, meeting. Itu di jam ini dimaksimalkan.
katakanlah ada karyawan yang ternyata ada jam-jam tertentu yang tidak bisa bekerja juga tidak apa-apa, tapi ada kompensasinya. Mungkin dikerjakannya pada saat malam hari, pada saat pagi hari. Dan ini masing-masing sudah tahu bahwa oke, saya nanti nggak bisa kerja di jam sekian sampai jam sekian, maka kompensasinya pekerjaan saya yang tertinggal ini saya selesaikan malam harinya. Dan jadwal untuk selesainya harus tetap ada gitu ya. Ada. Selesai Kalau jam sekian. Kami gitu. juga ada yang namanya time tracking ya. Maksudnya untuk memastikan di hari ini tuh karyawan mengerjakan apa saja dan berapa jam. Tetap ada. Tetap kita ada time trackingnya juga. Seperti itu. Jadi memang istilah fleksibel ini bukan berarti yang se-fleksibel mungkin tuh. Sebenarnya lebih kepada kembali lagi masing-masing. Kalau misalnya saya tipenya lebih morning person, ya saya lebih cenderung prefer kerja lebih pagi, lebih awal dibandingkan saya harus kerja malam gitu ya, atau orang-orang yang night owl ya sebutannya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing. Ada orang yang memang kerjanya lebih produktif pagi, malam gitu ya, night owl. Nggak apa-apa juga karena memang itu adalah jam ini ya, ritme masing-masing ya. Karena masing-masing kita ritme kerjanya pasti akan berbeda-beda. Iya, gitu. Itu yang mungkin buat kita yang Gen X itu susah ya. Iya. Nyambut gawe, wae wong turu nyambut gawe. Komel terus gitu ya. Iya. Sama ini Pak, kan saya tuh juga sering ya bilang gini, aduh kalau misalnya remote tuh weekend ditelepon, malam ditelepon. Nah, sebenarnya kalau kami di campaign sebenarnya, saya 3 tahun saya tidak pernah mengalami itu. Jadi artinya gini, sebenarnya bisa loh kalau misalnya kita tuh menghargai waktu dan privacy dari masing-masing di kita gitu ya. Akhirnya kembali lagi kan, apakah tim leader ini benar-benar bisa menerapkan ini dan harus diterapkan, menghargai waktu dan privasi orang. Ada juga yang beberapa itu susah kalau mau ambil cuti karena kan bisa dikerjakan kamu sambil liburan gitu, tapi kan nggak bisa juga orang ambil cuti ya ambil cuti gitu untuk waktunya pribadi. Maka kita juga harus menghargai itu dengan tidak mempersulit pada saat memang mau ambil cuti. Silahkan mau ambil cuti, nikmati waktunya, tapi kita juga harus punya kesadaran bahwa orang lagi cuti kita nggak boleh ganggu. Nah itu. Mau komentar juga soal ini? Gini, jadi prinsipnya sebenarnya kalau ini tadi supaya tidak muncul gangguan-gangguan yang sebenarnya kemudian menjadi hambatan pribadi masing-masing orang ketika menerapkan adalah ini bisa dijalankan oleh seorang yang dia sudah mature gitu ya. Jadi mature terhadap cara dia memimpin dirinya sendiri. Jadi mulai disiplinnya itu kan harus Mas gitu. Ini jadi kalau misalnya ada pekerjaan dia harus tahu tadi itu jam-jamnya gitu ya, jam-jam tugas. Jadi enggak bisa kalau kemudian di situ kita aku nggak kelihatan, aku boleh ngapain aja gitulah. Kayak itu nggak bisa gitu. Jadi accountability-nya gitu. Jadi ada self disiplinnya, terus tadi itu kematangan mengatur emosionalnya itu tadi. Menurut saya karena saya ngelihat anak saya juga gitu kok sudah ceduk-ceduk gitu gini ya. Aduh gitu ya. Jadi anak saya kebetulan remote Mas gitu. Aduh ya sudahlah ini kan pilihanmu saya bilang gitu. Tapi ya kelihatan maksudnya tetap seperti orang kerja yang punya deadline dan belum selesai kerja. Jadi kemampuan dia untuk mengatur itu Mas terus. Jadi bisa kok misalnya itu dia ngalong gitu ya. Jam 4 baru tidur gitu kan. Karena itu sudah deadline gitu jam 4 baru tidur. Nah nanti bangunnya di jam 10. Nah ini kan buat orang tua yang seperti saya yang pas ngelihat dia ada di rumah gitu ya. Saya yang dimana saya ini morning person. Bangun kok jam 10 nanti rezekimu ditotol ayam ya. Iya. Makanya tunggu punah kita harus punah dulu baru anak-anak bisa berkembang. Tapi nggak harus punah Mas karena sebenarnya orang-orang seperti kita itu wisdom dari nilai-nilai bekerjanya itu yang tidak tergantikan. Yang mungkin ya akan kita harapkan itu muncul dalam bentuk yang lain terhadap teman-teman yang sekarang ini di generasi-generasi yang lebih muda. Iya. Tadi saya tanya ke Mbak Tika kan bukan tidak mungkin ini di masa depan in the future itu pola kerjanya kayak begini. Iya, akan jadi permanen mungkin akan jadi permanen begitu ya. Berarti mindset apa yang harus dimiliki seseorang supaya dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ada? Oke. Yang pasti sih ini dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang growth mindset itu penting sekali. Saya merasakan Pak karena saya termasuk salah satu yang tadi dari manufaktur dari biasa bekerja rigid kemudian masuk ke dunia startup remote lagi kerjanya gitu kan. Kalau saya nggak punya growth mindset mungkin saya tidak bisa adaptasi dengan lingkungan ini. Padahal kan kalau misalnya kita berbicara ada perubahan sistem kerja di situ gitu ya, ada perubahan budaya kerja di situ, maka kita juga harus mengikuti. Mau tidak mau kan saya juga harus beradaptasi untuk mempelajari nih alat-alat kerjanya. Saya jadi awalnya juga tidak terbiasa dengan alat kerjanya, tapi kan mau tidak mau ya saya harus mempelajari, ya kan? Maka saya harus terus bertumbuh, saya harus terus belajar dan melihat peluang sebenarnya. Kayak sekarang nih contoh Pak, kan sekarang perkembangan AI ya, sama juga sebenarnya perusahaan kami juga sekarang itu juga mengikuti. Jadi
Jadi seperti campaign sampai sekarang juga terus selalu mengikuti tools apa ya yang bisa kita utilize, kita pakai untuk memastikan bahwa pekerjaan kita akan terus efektif dan efisien. Misalnya ada AI, ya kita gunakan nih AI apa yang kita bisa gunakan nih gitu ya untuk membantu pekerjaan kita di tim kita ini jadi lebih efektif dan efisien. Makanya itu yang paling penting sekali. Jadi memang dari dulu sampai sekarang saya rasa ya ini growth mindset tuh memang jadi pondasi dimanapun. Ya, karena memang ini akarnya di sini. Gitu. Dengan growth mindset itu orang kemudian menjadi fleksibel ya. Mau nggak mau suka nggak suka dia mesti ngikutin ini arahnya kemana gitu ya. Beradaptasi terus menerus begitu. Oke. Terima kasih banyak loh Mbak Tika. Nama lengkap beliau adalah Mustika Indah Wardani ya. Talent Acquisition and People Development di Campaign ini nama perusahaannya. Ya. Dan pengurus APIO, apa kabar APIO? Apa kegiatannya APIO? Bu Novi juga ada di situ? Di APIO? Ada, member saya member. Oke. Ya, ada kegiatan apa dalam waktu dekat APIO? Nggak ada apa-apa? Oh ada. Dong, kalau nggak ada apa-apa ya tentu saja boleh. bubarkan aja. Pasti ada. APIO Jatim setiap bulan pasti ada kegiatan. Jadi kalau yang dalam waktu dekat ini kami sedang mempersiapkan TUK Pak. Untuk menjadi tempat TUK atau tempat uji kompetensi. Ada 2 skema sebenarnya, jadi yang bisa dipilih ada skema untuk psikolog PIO, karena memang kalau APIO ini kan psikologi industri organisasi. Jadi ada tema psikolog PIO dan tema skema konsultan PIO. Jadi kalau psikolog tentunya yang sudah psikolog ya, sudah lulus psikolog, sudah menjadi psikolog. Tapi kalau untuk konsultan PIO, ini bisa diambil oleh yang masih S1. PIO itu sahabat Merkuri, psikologi industri dan organisasi. Betul. Oke, berkantor di mana nih APIO ini? Kalau sekretariatnya saat ini di Fakultas Psikologi UNER. Kalau alamat sekretariatnya. Iya, alamat sekretariatnya. Jadi nebeng sementara gitu ya. Pasti kalau ada pengurusnya dimanapun tadi remote. Iya, pengurusnya remote. Pengurusnya remote juga ya. Pengurusnya remote. Iya, karena kerjanya di perusahaan remote ya. Iya. Bukan perusahaan sih. Bukan perusahaan. Organisasi ya. Organisasi. Oke. Thank you Mbak Tika, sehat-sehat terus. Terima kasih Pak, juga untuk suami tercinta ya. Oh iya, nanti bisa diundang lain kali kan? Iya. Someday mungkin kita ngobrolnya lain sama kali lain kali. Dengan mekanisme kerja yang sama tapi di perusahaan berbeda. Betul. Oke. Bu Novi, dari diskusi menarik kita hari ini apa konklusinya? Apa yang kemudian bisa Bu Novi sampaikan sebagai yang lebih berpengalaman gitu untuk perusahaan-perusahaan? Apakah ini menarik untuk dipelajari tapi jangan gerusa-gerusu misalnya? Ya, betul. Jadi tadi itu pesannya sudah diawali oleh Mas Aldi gitu bahwa karena tidak semua pekerjaan atau bidang usaha itu sesuai dengan sistem kerja yang remote gitu, maka kita harus hati-hati untuk memilah dan melihat di dalam organisasi kita seperti apa itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau memang mau dilakukan, menurut saya ini adalah salah satu yang langkah yang buat kita, apalagi dalam situasi saat sekarang, kita bisa memilah kan karena efisiensi Mas. Biasanya karena efisiensi itu perusahaan tuh mikirnya itu kan ini space. Kalau misalnya kita berkantor di office building atau di apa yang karyawannya banyak ratusan, terus kemudian wah ini kalau semua ngantor ini space yang dibayarkan tiap bulan kantor ini kan besar banget. Jadi mungkin bisa dipilah-pilah nih mana kerjaan yang bisa remote, mana yang memang harus hadir kayak gitu. Jadi artinya kaitkan dengan bahwa organisasi sekarang harus semakin efisien seperti itu. Jadi bisa dipilih-pilih mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa sesuai dengan kebutuhan remote working. Selain itu juga mekanismenya, karena menurut saya itu jadi toolsnya harus ada dan yang paling susah adalah menyiapkan budayanya. Kalau kemudian karyawan kita sendiri secara pribadi masing-masing itu tadi kematangannya masih kurang untuk bisa menurut saya kesiapan itu dulu yang harus disiapkan Mas. Artinya orang harus mature terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Terus kemudian tadi itu nggak boleh egois ya. Orang kerja di remote ini nggak boleh egois. Kalau dia egois maka tadi itu kolaborasi virtualnya nggak akan jalan. Apalagi nggak kelihatan gitu Mas. Itu menurut saya itu. Terus ini virtual communication, karena kalau ngomong kan kita ini masih kelihatan ekspresinya gitu ya, langsung ini ekspresinya, terus nadanya kita masih tahu bahwa ini berempati, ini marah gitu, ini jengkel gitu ya. Kalau ngetik kan asal ngetik tak gitu. Nah, yang membaca interpretasinya tergantung yang membaca. Gitu. Nah, ini kan kalau salah ngomong, tidak menggunakan pilihan yang tepat dan tidak punya rasa bahasa yang bagus, itu kan bisa menghujam. Iya. Kata yang sama diintonasikan berbeda itu bisa bermakna beda. Betul.
Kayak gitu. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin kita perlu perkuat dulu, kita pastikan bahwa tim kita bisa seperti itu. Ketika itu sudah terbentuk, nah pelan-pelan kita bisa nyiapin tadi toolsnya, karena tools itu datangnya setelah ini tadi budayanya terjadi. Kalau ini perusahaan yang sudah jalan ya, kayak gitu. Maksudnya yang berjalan tuh ya itu harus datang lebih dulu dibandingkan dengan nanti kita milih toolsnya, karena kalau tools itu lebih ke media atau sarananya. Gitu Mas. Kita lanjut dengan agendanya MSI, ada? Kevin udah kirim? Sudah kirim? Iya, kadang dia belum kirim. Kalau dia di sini harusnya dia sudah kirim. Sudah kok, sudah. Ini tangannya tadi. Ada beberapa kegiatan kita yang pelatihan dan sertifikasi BNSP. Nanti di 28 Juni untuk sekretaris dan administrasi perkantoran, lalu kemudian akan ada lagi di 5 Juli TOT, digital marketing dan juga manajemen SDM. Serta yang nanti di Juli tanggal 12 dan 19 ada beberapa yang lainnya. Kalau perusahaan membutuhkan in-house training, jadi training yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita juga membantu. Ya, 0811 340 5557. Wah, pinter. Ya. Berarti kau udah punya nomornya? Nomorku aja. Punya ya nomornya. Iya, jangan sampai hilang ya. Nomor direkturnya langsung. Iya. Penting. Nanti kalau nomornya hilang bisa sawanan. Itu kan orang nggak ada di grup, Apio, jadi nggak mungkin hilang. Thank you Mbak Tika. Ya, sama-sama. Sehat-sehat terus. Sukses buat campaigns ya. Amin, terima kasih. Bu Novi, terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Sampai di sini Talk Show Solusi SDM. Sahabat Merkuri, kita ketemu dalam talk show dengan topik dan narasumber berbeda minggu depan. Sampai jumpa.